Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salihin, setelah kita sholat tarawih, sholat yang indah, sholat yang digerojok dengan rahmat penuh berkah. Setelah sholat dihadirkan amal jariah dari Bunda Katarina. Kita doakan perusahaannya diikuti dengan keberkahan. Saudara donatur yang untuk amal jariah santunan yatim duafa tanggal 24 April, semoga amal jariahnya sebagai jembatan cenderamata Lailatul Qadar. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman, Surat Ar-Rahman ayat 60, Hal jazaa'ul insani illa insan, yang artinya hal jaza', apakah ada balasan ihsan perbuatan baik, illa ihsan kecuali dibalas dengan kebaikan. Kalau lebih diperdalam lagi, tidak ada balasan orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah. Lihat, kita ini kan beribadah, kemudian mempersembahkan yang terbaik, maka nanti dibalas, diganjar ibadahnya itu seakan-akan melihat Allah. Ketika seakan-akan melihat Allah, kok ditambah dengan beribadah yang lebih baik, maka ihsannya itu juga tambah. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Nah, pahala puasa itu yang tidak bisa dilipat gandakan menurut lipatan manusia. Ya Allah, semoga paham. Kullu amalin ini ada yudha'aful hasanatu asyru amsalina ila sab'i mi'ati dhifin. Semua amal anak manusia dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, illa sawma fa innahu li wa ana ajzi. Kecuali puasa, puasa itu untukku dan saya yang mengganjarnya. Ini yang menarik. Puasa adalah untukku dan aku yang membalasnya. Pilih mana? Balasan surga apa balasan melihat Allah? Pilih mana? Balasan dunia apa yang punya dunia? Kalau pilih yang punya dunia, kira-kira dunianya ikut? Oh, yang di bawah yang punya dunia. Kita jangan terkecoh dengan pahala yang sifatnya dunia. Maaf, bukan berarti kita tidak butuh, tapi kita memilih yang urgen. Jangan membuat longan, tapi buatlah dipan. Pasti tahu longan kan? Bawahnya itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia-nya Pak Fauzi juga. Ya kan? Ya Allah, hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Ihsan itu kan pengertiannya beribadah seakan-akan dia Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bimbing zikir kami, bimbing syukur kami, dan bimbing ibadah kami, ibadah yang terbaik. Kalau ibadahnya terbaik diterima Allah, ya otomatis ibadahnya itu seakan-akan lihat Allah. Seakan-akan melihat Allah
itu ada kenikmatan nggak? Ada kenikmatan beribadah? Ya, ada kenikmatan puasanya. Makanya kenikmatan puasanya kan disebutkan. Coba, lis-shaim farhatani farhatun inda fitrihi. Bagi orang puasa dua kebahagiaan, bahagia ketika buka makanan, wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia ketika berjumpa dengan Allah, beribadah seakan-akan melihat Allah, puasanya seakan-akan melihat Allah, sholatnya, sujudnya seakan-akan melihat Allah. Perhatikan, bacaan Al-Qur'annya seakan-akan melihat Allah. Ini yang kita minta. Yang kita minta itu. Kalau makan bahagia, nggak usah diminta, otomatis kan? Pak Mayu, makan senang bahagia. Berarti ada dua, makanan jasmani sama makanan rohani. Jasmani kita butuh bahagia, rohani kita juga butuh bahagia. Ketika lesan lidah ketemu makanan, tenggorokan ketika kering kerontang dibasahi air, zahabat zoma, sirna yang namanya haus. Berarti kan? Sirna yang namanya haus. Berarti kan? Rindu terobati ketika ketemu. Wih, nyambung? Pak Soleh? Tak paham boleh Pak Soleh? Tak ada Pak Soleh jadi objek terus. Ya, tenang. Orang soleh kok, sesama soleh hanya nyambung ke orang. Jadi ya kan. Jadi puasa itu ada kebahagiaan fisik ketemu fisik, lidah, tenggorokan ketemu air. Tapi jiwa yang bergelora rindu terobati ketika ketemu. Sekarang coba panjenengan saya ajak untuk berpikir, kenikmatan makanan dengan kenikmatan rohani itu lebih dahsyat mana? Kenikmatan rohani. Kalau kita diliputi oleh kenikmatan rohani, rindu, kemudian ketemu, laparnya hilang, dahaganya hilang. Ustaz, saya kok gak hilang-hilang? Oh gak ketemu. Akhirnya apa? Masih makan itu lapar, sudah minum masih jangan. Akhirnya kata orang Jawa, awakmu sing mangan ndonga supaya tidak ditemani setan. Sejak tadi makan kok enggak kenyang-kenyang, itu ada apa itu? Ya Allah. Jadi hati-hati, sholat tarawih itu dalam rangka untuk melepas kerinduan. Akhirnya karena tidak rindu ya tarawihnya ingin lepas. Kok bisa sih? Kalau kekasih ketemu kekasih itu tidak kepingin bisa kok. Ini kok ada hamba Allah sholat tarawih kepingin lepas, kepingin selesai. Berarti tidak ada suasana farhatun inda liqa'i rabbih. Hal ini kami sampaikan bukan berarti kami itu paling pandai, tapi kami ingin dan minta kepada Allah dimensi yang tak terbatas, inda liqa'i rabbih. Inda liqa'i rabbih. Perjumpaan dengan Allah itu berarti perjumpaan dengan Maha tak terbatas. Tolong jangan dibatasi dengan pengalaman kita kemarin, karena Allah itu maha terbatas. Makanya kata kuncinya adalah kosongkan, supaya diisi pengalaman indah liqa'i rabbih. Al-Quran itu surat kekasih. Sholat perjumpaan dengan kekasih. Puasa itu dalam rangka mempuasakan syahwat selain Allah.
Sampai kepada istrinya, suaminya saja nggak boleh. Seakan-akan Allah itu berkata, aku tok, aku saja. Aku saja itu seakan-akan ada di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di mikrof. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Innani, aku, ana, aku, tidak ada Tuhan kecuali aku. 3. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untukku. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. Jadi ketika sholat itu hanya ingat aku. Tadi berarti puasa, as-shaumu li, puasa itu untukku. Sholat itu juga sama. Sholat itu milikku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Disuruh sholat supaya bisa kembali kepadaku. Irji'i ila rabbiki. Disuruh puasa Idul Fitri supaya bisa kembali kepadaku. Kata Allah, lo gak balik-balik ya? Ternyata kembali yang lainnya. Kalau sholatnya ini belakang, berpikir kepada selain, ya nggak akan bisa kembali. Apa yang menjadikan tidak bisa kembali? Syahwat. Syahwat itu cinta selain Allah. Itu pusat daripada orang yang tidak bisa kembali kepada Allah. Endingnya adalah 2 syahwat yang ditakuti oleh Rasulullah, yaitu syahwat perut dan syahwat alat kelamin. Ini sentral daripada syahwat. Disuruh puasa agar syahwatnya itu reda. Nah, dua-duanya itu reda. Tujuannya apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Menurut para ahli zuhud, sedikit makan akan menumbuhkan kelembutan hati, merangsang kekuatan intelijensi, menenangkan jiwa, serta melamakan syahwat dan emosi negatif. Dari hadis ini real nggak kira-kira? Real kan? Jadi syahwat-syahwat selain Allah ini telah menjajah kita. Akhirnya nafsu mutmainnah itu betul-betul terjajah, dijajah oleh nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu syaitan, nafsu hayawan. Dengan dipuasakan, dengan disolatkan, itu dalam rangka untuk menjadi Idul Fitri nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah, ruh dengan ruh, akhirnya ihsan, seakan-akan melihat Allah, seakan-akan melihat Allah. Seperti bayi yang lama tidak ketemu ibunya karena dicuri orang. Panjenengan tahu nggak bayi ini tahu ibunya dan tidak? Dari mana? Mata belum bisa melihat. Iya, dari apanya? Dari kefitrahan. Jadi kita teringat bayinya Nabi Musa. Sudah dibuang sejauh-jauhnya. Asalnya kan gitu. Sudah dibuang sejauh-jauhnya. Sudah dibuang di Sungai Nil. Skenario Allah itu luar biasa. Masih bisa ketemu bayinya. Kira-kira kita nanti bisa seperti Nabi Musa kan? Ketemu ibu kita yang asli, ketemu Tuhan kita yang asli. Kalau kita ini betul-betul pilihan, walaupun dibuang kemana-mana, pasti akan diketemukan. Orang hebat itu
tes-tesannya dibuang. Nabi Yusuf dibuang, diketemukan, dan diketemukan dengan channel yang baik. Nabi Musa diketemukan oleh siapa? Diketemukan oleh Asia, istrinya Firaun. Diketemukan. Perhatikan kata kunci diketemukan. Berarti kan dipertemukan. Dipertemukan. Orang yang puasanya betul-betul puasa nanti akan dipertemukan. Kita berdoa kepada Allah. Tadi ketika salamnya beberapa, kita berdoa doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu hikmah dan pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Jadikanlah lisan kami ini lisan yang jujur, dan semoga kami termasuk yang mewarisi surga naik. Doa ini kita khususkan di Ramadan, karena sesama orang yang menghidupkan Ramadan nanti akan dipertemukan. Ajari kami seperti orang-orang soleh yang mendapatkan Lailatul Qadar itu seperti apa? Pertemukan. Nanti sesama yang dapat ketemukan. Ketemu. Sesama yang tidak dapat ketemu. Cinta ditolak, sesama cinta yang ditolak ketemu. Orang yang tidak kuat tarawihnya khusyuk ya ketemu di luar. Orang yang tarawihnya khusyuk ya ketemu di dalam. Di dalam sholat, di dalam tarawihnya, dan tidak mau selesai dari tarawih. Orang yang ditolak oleh sholatnya, orang yang ditolak oleh tarawihnya, ya ketemu di mana? Di parkiran. Tarawihnya subuh, iya subuh. Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ya ketemu. Dan orang yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, ketemu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, panjenengan terangi puasa salat kami yang jauh daripada sempurna. Mari kita asah kembali, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta puasa yang ihsan, puasa yang as-sawmu li wa ana ajzi. Apa sih yang dimaksud dengan bahwa puasa itu balasannya tidak bisa diketahui? Kira-kira dengan itu kalau bekerja enak mana? Gaji tahu nominalnya sama tidak tahu nominalnya? Nah, kira-kira sih kerja apa nggak kerja? Kira-kira jadi kerja apa nggak kerja ya? Gimana Pak? Enak mana bekerja, tahu nominal gajinya sama tidak tahu? Tahu nominalnya, kenapa? Termotivasi. Kalau tahu nominalnya, kenapa Pak Soleh nggak tetap puasa? Pahalanya nggak jelas. Oh gitu ya, lebih dasar ya. Oh iya, bagus. Kok sampai tidak dirahasiakan Allah itu? Karena lebih dasar, lebih dasar. Dan yang ngasih pahala itu Allah, Maha Baik dan tidak pernah bohong. Jadi puasa kita ini layak yang dilipat-lipat. Minta dilipat gandakan berapa sih? Enak mana dengan menentukan, ya Allah tolong pahala saya lipat gandakan 1000. Apa dengan begini, ya Allah tolong pahala puasa saya terserah dengan deh. Enak mana? Nguji iman juga. Iya. Kalau kita yakin kepada Allah dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya,
Saya bilang terserah Allah. Tapi kalau kita menentukan nominal, ya kalau dapat. Kalau nggak dapat. Jadi etos kerja dan etos amal kita itu orientasinya pahala, apa orientasinya semata-mata ridho Allah? Di situ diuji. Di situ diuji. Ketika etos kerja kita itu adalah lipatan pahala, ya, lipatan pahala. Saya takutnya ketika lipatan pahala itu tidak mendapatkan, akhirnya kecewa. Tapi kalau etos kerja amal kita itu semata-mata ridho karena Allah, itu kan lebih ikhlas, ya, lebih sabar dan lebih ridho. Ternyata hambaku ini nggak pernah berpikir pahala, tapi dia semata-mata karena aku justru mendapatkan banyak. Ya ini maksudnya itu. Ini. Kalau begitu kita tidak, dengan hadis ini kan tidak disuruh mikir tentang pahala. Jadi pahala itu urusannya hamba, urusannya Allah. Dan nanti ada wallahu yudhaifu liman yasha. Allah itu melipat gandakan kepada hamba yang dikehendaki. Kita hitung-hitungan kepada Allah, apa kita nggak hitung-hitungan? Sedangkan Allah berikan rahmat dan nikmat kita tidak pernah menghitung. Nah kita ini siapa? Puasa nggak sadar, minimalis, sedangkan pahalanya selalu menghitung. Nemen kita itu dan tidak yakin kepada Allah, menunjukkan bahwa kita itu tidak yakin, gitu. Menunjukkan kita itu tidak yakin. Tapi hamba itu ketika etos kerjanya itu orientasinya adalah mempersembahkan amal yang terbaik, itu kan sudah dimodali Allah itu luar biasa, yakin sekali. Ini kan sudah yakin sekali. Az-sawmu li fa innahu li wa ana ajzi. Puasa itu ukur dan Allah yang membalas. Sama seperti sholat. Sudahlah, jangan hitung-hitungan kepada Allah. Isi. Malu kita hitung-hitungan kepada Allah itu malu. Malu sekali. Orang kalau tidak punya iman, ya tidak punya malu. Amal ibadahnya minimalis, ke pahala dan gajinya minta maksimalis, itu kan tidak punya malu. Yang betul adalah tuntutlah nafsu kita untuk berbuat yang terbaik. Tuntutlah. Tanpa disadari ketika orang itu orientasinya pahala, itu kan menuntut Allah. Menuntut Allah itu. Jadi seakan-akan pahala itu kita yang menentukan, dan seakan-akan kita mendikte. Betul Pak Sodet? Coba rasakan. Saya kalau amal sekian nanti pahalanya sekian. Gusti Allah kan jawab, ya karepku. 5 yasa, ya karepku. Jangan matematika kita kan sering salah. Dan dulu gak kapok-kapok ya, tobat-tobat. Matematika salah terus itu gak kapok-kapok. Gak sadar itu. Karena tidak ada yang menyadarkan. Nanti kalau ada hamba yang menyadarkan, oh ternyata orientasi amal saya selama ini kurang sempurna. Ternyata amalan saya selama ini bukan orientasinya iyyaka na'budu, tapi orientasinya wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu mempersembahkan, nasta'in itu berdoa, meminta imbalan. Ya Allah, semoga Ramadan ini hati kita dibalik oleh Allah. Tuntutlah diri kita untuk mempersembahkan amal ibadah yang terbaik. Saking menuntut dirinya sampai meminta kepada Allah, cari ibadah yang terbaik.
Saking sibuknya ajari ibadah yang terbaik sampai tidak mikir pahala. Kenapa? Saking malunya, nggak usah dipikir itu. Ternyata sudah dipikir Allah dan Allah lebih tahu, dan Allah lebih bijaksana daripada, dan Allah itu lebih tahu daripada hambanya. Tuntutlah diri kita, tuntutlah puasa kita untuk puasa yang terbaik. Tuntutlah diri kita sholat yang terbaik, zikir yang terbaik, bacaan Al-Quran kita yang terbaik. Ya. Jadi siapa yang puasanya seperti ini, insya Allah akan melakukan perbaikan puasanya. Siapa yang sholatnya seperti ini, maka akan terjadi perbaikan sholatnya. Ketika sholatnya ada perbaikan, semua amal ibadahnya itu akan diperbaiki. Jadi selama ini saya salah, iya. Semoga kita dipahamkan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Beribadah seakan-akan melihat Allah itu seperti apa? Jawabannya, beribadah seakan-akan melihat Allah itu ketika kita mempersembahkan amal ibadah yang terbaik. Dia berluakum ayyukum ahsanu amalan. Jadi puncak daripada ibadah adalah ketemu yang diibadahi, ketemu yang dipuasai, ketemu yang disolati. Jadi dengan puasa ini membersihkan kesyirikan syahwat yang sering tidak disadari, apalagi kesyirikan berupa cinta, apalagi kesyirikan berupa senang. Itu tidak sadar bahwa di balik senang dan cinta itu ada kesyirikan. Contoh, siapa sih yang tidak senang makan dan minum? Siapa sih yang tidak senang suami atau istri? Pasti senang. Di balik kesenangan itulah senangnya kepada Allah berkurang. Kita jadi teringat dengan Nabi Ibrahim ketika disuruh menyembelih anaknya. Yang ketika itu Nabi Ibrahim sebelum punya anak sempat sumber juga. Akhirnya diuji sama Allah, disuruh menyembelih. Sejauh mana cintanya kepada Allah? Apakah terkalahkan dengan anak? Wah, kita masih jauh itu. Itu masih jauh itu untuk bisa mencontoh Nabi Ibrahim yang lulus dengan disuruh menyembelih. Nah, puasa ini kan dalam rangka untuk menyembelih cinta. Cuma cinta yang levelnya kematian ke berapa maksudnya? Kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, kita nggak nonton. Jadi hati-hati dengan senang dan cinta, karena terkadang kesyirikan itu bersembunyi di balik itu. Lihat aja, dengan itu kalau amalan pasti memilih sesuatu yang disenangi. Duha, surat Waqiah. Kalau surat tentang kiamat belum tingkatannya besar. Ya kan, ibadah kita itu kan masih motivasinya itu yang disenangi, Coba dinaikkan dikit. Banyak mana orang yang sholat senang tahajud sama yang tidak senang tahajud? Yang tidak senang. Tidak makan itu kan tidak disenangi. Tidak minum itu kan tidak disenangi. Mengeluarkan zakat sedekah itu kan tidak disenangi. Yang disenangi mengumpulkan. Allah menguji, kamu nurut perintahnya Allah Rasulullah, yaitu cintamu. Padahal ketika dikeluarkan dikembalikan lebih banyak. Itu aja masih fabi ayyi ala yurabbikuman tukadziban. Seperti Nabi Ibrahim ketika betul-betul sembelih dikembalikan. Kita sama ketika kita sedekah, yang ketika itu tidak punya uang apa-apa, hanya yang di situ aja. Kemudian kita berani mengeluarkan. Apa kata Allah? Tak balik. Aku wis sugih, gak butuh. Aku mek nyeroko hatimu ae kok. Sejauh mana? Ngerti maksudnya? Betul enggak? Allah itu bukan raja tega. Allah itu bukan Tuhan yang raja tega, tapi kita ini yang
Raja tega itu. Tega sholat terawih seperti itu. Tega sedekah yang minimalis seperti itu. Tega yang zikir seperti itu. Tega itu. Allah itu bukan raja tega. Kita itu yang tega. Nah, dengan puasa, dengan sholat, dengan bacaan Al-Quran, dengan zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan itu dalam rangka tolong perhatikan kata-kata Idul Fitri. Renungkan kata-kata Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu kembali. Saya itu gak punya apa-apa, ya milik Allah. Jabatan bukan milikku, milik Allah. Ilmu bukan milikku, milik Allah. Kekuatan bukan milik Allah. Itu semuanya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi apa? Kemelekatan rasa memiliki ini yang perlu dipuasakan itu ya Allah. Supaya nanti ketika kita dipanggil Allah tidak merasa memiliki, tapi semuanya milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semuanya itu milik Allah. Kita lepaskan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita dengar ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya Allah. Di malam yang penuh berkah ini, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an ya Allah. Jadikanlah apa yang kita kaji Al-Quran yang manfaat, hadis yang manfaat ya Allah. Manfaat itu sendiri juga namanya Allah nafi, ilmunya juga nama Allah, jadi tak terbatas ya Allah. Ajari ilmu yang manfaat yang tidak menurut pikiran kami ya Allah. Ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah, rizki yang luas melimpah yang menurutmu, bukan menurut pikiran kami yang serba terbatas ya Allah. Wa rizqan wasi'ah ya Allah, kami sering berdikting ya Allah. Wa rizqan wasi'ah, wa rizqan wasi'ah, wasi'ah, maha rizki maha luas, bukan menurut pikiran kita. Wasi'ah wa syifa'an min kulli da'i, sembuh dari segala penyakit hati. Wa syifa'an min kulli da'i. Ya Allah, ajari kami Idul Fitri, ajari kami inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ajari kami ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ajari kami innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ajari kami ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadikanlah hati kami rumahmu seperti kura-kura yang selalu membawa rumahnya ya Allah. Kemanapun berada selalu bersama. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ya Allah, ajari. Semoga hati kami tidak copot dari pengawasan. Baik. Jadi kesadaran puasa, kesadaran sholat itu hati kita menjadi rumahnya Allah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwa dimanapun berada. Kura-kura itu kalau kemana-mana membawa rumahnya. Orang yang beriman itu hatinya menjadi rumah Allah. Paham Pak Soalnya? Nah kita ini takwanya baru di masjid, keluar masjid copot. Kita ini takwanya baru di Ramadan, nanti Syawal sudah copot. Kok copot terus? Berarti training Ramadannya tidak berhasil. Berarti training sholatnya tidak berhasil.
Ittaqillah haitsu kunta. Makanya kita itu kadang itu la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun, larisnya ketika Ramadan. Pasca Ramadan copot. Berarti di dalam Ramadan membias di luar Ramadan. Di luar Ramadan sampai ketemu Ramadan, ya sama seperti sholat. Fa'idha qadaytumus sholata, ketika sholat itu sudah selesai, jangan copot. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa'idha ma'antum faqimus sholata inna sholata 'ala mu'minina kitaban mawquta. Zikirnya tidak boleh copot baik ketika berdiri, duduk dan berbaring sampai waktu sholat berikutnya. Sungguh sholat bagi orang mukmin itu kitaban, selalu nempel. Asik ya? Ini pemahaman baru ini. Sholatnya itu selalu, ya, sholatnya itu selalu nempel, nggak copot gitu. Ya, nggak copot. Takwa yang betul-betul takwa ya dimanapun dan kapanpun. Wa idza qadaytumus sholata, ketika sholat itu usai, fadhkurullaha qiyaman, zikirnya tidak boleh copot baik berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubikum berbaring. Fa idza ma'antum faqimus shalah, maka ketika tenang dirikanlah sholat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang mukmin. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin iku koyok cangkangi kura-kura, kitaban, selalu tertulis. Ya, nempel terus, nempel. Ya Allah, nempel. Semoga takwa kita itu ittaqullah haqqa tuqatih, sampai diingatkan setiap hari Jumat itu ittaqullah haqqa tuqatih, ittaqullah haqqa tuqatih. Pak Maimin, saya tanya nanti ketika salam, poso iki nempel copot Ustaz. Lu Ustaz, kan Ramadannya sudah selesai. Gimana Pak Maimin? Sholatnya masih nempel? Oh, ya berarti jangankan setelah sholat nempel, jurune sholat is copot kok. Semakin jelas ya, semakin jelas. Nah, Lailatul Qadar kita itu walaupun pasca Ramadan ya nggak boleh copot, cedera mata, nempel terus kan? Ya, cedera mata Lailatul Qadar cincinnya nempel terus. Kalau misalnya dia lupa, cukup lihat cincin. Lihat cincin seakan-akan lihat wajahnya. Nah, cedera mata Lailatul Qadar kita itu disematkan nggak di sini? Disematkan nggak? Disematkan. Apa disematkan? Dipakaikan, disematkan. Seperti sebuah pelantikan gubernur melantik bupati, disematkan. Ya. Oke, Pak Soleh bupati, yang menyematkan tukang beca, kawan. Ya nggak ada kebanggaan. Yang menyematkan itu kan tentunya jabatannya lebih tinggi. Yang menyematkan Lailatul Qadar siapa? Malaikat Jibril atas perintah bi'idzni rabbihim gawani salamun hiya hatta matla'il fajr. Jangan hanya diartikan fajar subuh, nanti setelah subuh copot, bukan itu maksudnya. Kayak cepet deh. Barusan kan di malam disematkan, subuh sudah, bukan itu. Fajarnya ini harus menyinari sampai 11 bulan ke depan. Ya paham Pak Soleh? Ngomong rugi mau ke sini, kata sematkan. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Karim.
Ittaqullaha haqqa tuqatih. Itu penyematan yang luar biasa. Tapi di tengah masyarakat kata takwa itu kan gagal sekali. Betul nggak? Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ittaqillah haitsu ma kunta. Dan takwa ini yang diincar oleh iblis dan setan. Supaya tidak copot, Mas Li, genggam ya. Kalau saya menggenggam, pasti copot Pak Mai. Silakan genggam Allah. Dalam kertas kabar. Tak tinggal sih ya Gusti. Kalau apa-apa. Ya betul nggak? Coba waktunya pilkada, tampaknya copot nggak? Kira-kira nyoblos yang mana? Nggak tahu, nggak usah lanjut. Ya Allah, kalau digenggam sama Allah, insya Allah nggak dicopot-copot. Persis seperti kekasih mau pisah kekasih itu, nggak mau lepas. Betul nggak? Ada pertanyaan, terus gimana Ustaz kalau ada kekasih yang lebih cantik? Ya ini ujian ini ya Allah. Jadi ketakwaan inilah harta yang paling mahal ketika kita bawa ketika pulang. Inna lillahi inna akramakum indallahi atqakum. Bukan jabatanmu itu, bukan ini, tapi inna akramakum indallahi. Nah ini loh. Ini contoh yang paling simpel, paling mudah ya Allah, seperti ini. Kalau seperti ini kan kemana-mana selalu diawasi Allah. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Innahu huwas samiul alim. Itu sudah kesadaran diliputi Allah itu. Dia melihatmu ketika berdiri, ketika bergerak sujud. Dia Allah yang Maha mendengar, Sami dan Maha mengetahui. Bisa nggak kesadaran puasa kita bawa baik ketika puasa atau tidak? Orang tidak berani makan minum sembarangan karena dia mengatakan, iya ya saya sudah nawaitu shoma, sudah niat puasa. Itu yang dibawa itu yang dibawa. Merasa diawasi Allah. Merasa diawasi Allah. Dia melihatmu ketika berdiri dan melihatmu ketika berubah sujud, maksudnya bergerak sujud. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha tahu. Maha mendengar dan Maha tahu. Jadi ketika kita sholat itu bacaan kita didengar, gerakan kita juga diketahui, baik gerakan secara zahir maupun secara batin. Baik ketika kita puasa itu kan diawasi zahir dan batin. Bolak-baliknya hati itu kan masuk penilaian semua itu. Bisa jadi puasa serupa tapi tidak sama, bisa jadi sholat tapi serupa tidak sama, bisa jadi membaca Al-Quran tapi serupa tidak sama. Karena Allah kan melihat dalamnya itu, tembus keluar dalam itu. Kalau CCTV-nya manusia ditutup kain gitu aja nggak bisa, tapi kalau CCTV-nya Allah tembus keluar dan dalam, yaitu wa an ajzi, saya yang mengganjar. Iya, saya yang ngasihnya menggaji ya itu. Ada yang layak digaji, ada yang tidak. Kalau penilaian langsung manusia, ya Allah, kenapa dia nggak digaji? Padahal nggak digaji karena puasanya luar biasa. Menurutmu, padahal jawabannya itu loh ya Allah. Itu. Jadi Allah itu langsung melihat dalamnya, melihat roh sholatnya. Ya Pak Fazil, Pak Soleh. Roh sholatnya, roh ibadahnya itu yang dilihat. Roh itu wa ana ajzi. Yang itu tidak bisa dijangkau oleh nalar manusia. Nah gitu nalar kita memikir pahala sekian. Dia tidak memperhatikan, mempersembahkan amal ibadah yang terbaik. Dan dia tidak sadar akan bahwa amalmu itu jauh daripada sempurna. Itu lebih disenangi Allah mempersembahkan amal yang terbaik. Satu, yang kedua menyadari bahwa amal
amalku tidak pernah sempurna, tapi saya berusaha untuk mempersembahkan amal yang sempurna. Lebih sibuk ke situ daripada yang hitung-hitungan tadi. Hitungan amalmu itu kan amalmu, aja hitungan pahala, tapi hitungan amalmu itu layak standar apa tidak itu. Naik standar itu, naikkan dengan cara wa husni ngemis. Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibad. Ngemis di situ, fokus di situ. Karena pahala itu bagi Allah hukumnya pasti. Ojo dirui ambek otakmu. Di otak-atik akhirnya gak sedekah karena otak-atik. Ya Allah, seperti itu. Alhamdulillah malam hari ini luar biasa. Otak kita betul-betul dicuci sama Allah, hati kita betul-betul dicuci sama Allah, amal ibadah kita betul-betul dicuci Allah, supaya sampai kepada ibadah yang betul-betul ibadah. Tidak hanya sekedar itu, ibadah yang betul-betul sampai kepada yang diibadahi. Akhirnya waktu robbaka hatta ya'tiyaka yakin. Ketika ibadah itu terbaik, Allah akan memberikan keyakinan. Ketika keyakinan sebagai modal ibadah berikutnya tambah sempurna, tambah yakin. Lagi Allah ini waktu robbaka hatta ya'tiyaka yakin. Fal ya'budu robba hadzal bait. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.